Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi di dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukungin terus channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video dan informasi juga ilmu seputar pengadaan barang jasa. Oh ya, hari ini Kiki kehadiran narasumber Sri Kandinya UKPBJ Kalsel. Beliau adalah seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli media di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Ibu Isna Wardani MT. Halo Ibu. Halo Kiki. Wah, senang banget nih Kiki sahabat bagimu, akhirnya setelah beberapa episode bapak-bapak gitu, akhirnya tuh ada Sri Kandi nih yang muncul nemenin Kiki di sini. Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Baik. Isna, sapa dulu dong sahabat bagimu yang sedang menyaksikan tayangan ini di rumah. Halo sahabat bagimu semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke nih sahabat bagimu, hari ini Kiki mau bincang-bincang sama Sri Kandinya UKPBJ karena udah langka banget soalnya. Bu, hari ini nih kan sebelum Kiki record sama Ibu hari ini, Iya. Kiki tuh udah pernah ngebahas nih sama salah satu pokja fungsional. Waktu itu Kiki ngebahas sama Bapak Yusri ya, terkait pengadaan konstruksi melalui penyedia pada tahapan persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Oh, Nah, iya, betul. hari ini nih Kiki mau bahas sama Ibu tentang tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia khususnya pada persyaratan teknis dalam tender pekerjaan konstruksi usaha kecil sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 nih sama Siap, Ibu. Kiki. Oke, sebelum nih kita masuk ke tema yang utama, Kiki mau tanya dulu nih sama Ibu. Gimana sih Bu sebenarnya mengenai segmentasi pekerjaan konstruksi itu sendiri? Silakan Ibu Isna. Kalau segmentasi mengenai pengadaan barang jasa sebagaimana yang diamanahkan dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa, segmentasi pengadaan barang jasa itu sekarang berubah Mbak Kiki. Iya. Kalau untuk usaha kecil itu sampai dengan 15 miliar Wah, oke sekarang. oke. Kalau dulu kan 2,5 ya dulu ya. Wah, berarti Kemudian, sekarang semakin luas ya, iya, semakin oke, lanjut Ibu. kemudian untuk yang menengah dari di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Oke. Kemudian untuk yang besar di atas 50 miliar. Jadi Perpres nomor 12 tahun 2021 ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan keluasan bagi pelaku usaha kecil. Alhamdulillah nih sahabat Iya. bagimu, sekarang pelaku usaha kecil udah nggak perlu berkecil hati. Betul. Ya kan, udah bisa nih ikutan nih. Semakin luas lah kesempatan yang semakin luas diberikan. kesempatan yang diberikan oleh LKPP. Oke Bu, lanjut nih. Kemudian Bu, untuk pelaksanaan pemilihan penyedianya itu seperti apa Bu ketentuannya? Kalau untuk ketentuannya sendiri sih Mbak Kiki, kalau untuk nilai pengadaan yang di bawah 200 juta itu metodenya pengadaan langsung. Oh, PL ya, Bu, Iya, ya? PL pengadaan langsung dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Oke. Kemudian untuk yang di atas 200 juta bisa dilaksanakan dengan tender cepat atau penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh pekerja pemilihan dari UKPBJ. Oke, jadi Bu untuk tender pekerjaan konstruksi itu berarti dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas 200 juta gitu ya Bu ya. Betul. Nah, dan untuk kualifikasi kecil batasan nilai HPS-nya itu adalah 15 miliar. Betul, Nah, Mbak gitu Kiki. ya sahabat bagimu ya. Nah, sekarang nih Bu, Kiki mau mulai masuk nih ke topik pembahasan utama kita, yaitu mengenai persyaratan teknis dalam tender pekerjaan konstruksi usaha kecil. Iya. Apa aja sih Bu persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh penyedia untuk mengikuti tender pekerjaan konstruksi usaha kecil ini? Kalau persyaratan teknis secara umum sih Mbak Kiki sebenarnya ada 5, yaitu metode pelaksanaan, personel manajerial, peralatan utama, dokumen yang disubkontrakkan, dan dokumen RKK. Tapi untuk usaha kecil ini persyaratan teknisnya cuma 3, yaitu personel manajerial, peralatan utama, dan dokumen RKK. Nah, gitu ya sahabat bagimu ya. Jadi untuk masalah persyaratan teknis yang akan kita bahas hari ini itu ada 3, yaitu personel manajerial,
peralatan utama dan dokumen RKK ya Bu ya, Betul. atau disebut juga dengan rencana keselamatan konstruksi. Oke, sekarang Kiki mau bahas yang pertama dulu nih Bu, yaitu mengenai persyaratan personil manajerial. Jadi apa aja tuh Bu ketentuan dalam penetapan persyaratan personil manajerial tersebut? Ya, jadi persyaratan personil manajerial ini ada 3 ketentuannya nih Mbak Kiki. Jumlahnya, Iya. syarat personil, yang kedua itu syarat sertifikat, yang ketiga pengalaman. Oke, syarat pengalaman ya. Ya. Jadi kalau untuk syarat personil itu ketentuannya ada 2, cuma ada 2. Yang pertama pelaksana, yang kedua itu petugas K3 atau ahli K3. Ahli Mbak K3. Kiki. Masing-masing 1. Ahli K3 konstruksi ya Bu Betul, ya. masing-masing 1 personil untuk usaha kecil ini. Kemudian kalau untuk sertifikat, masing-masing personil itu disyaratkan 1 sertifikat. Misalnya untuk pelaksana bangunan itu disyaratkan sertifikat pelaksana bangunan gedung. Misalnya untuk pekerjaan pembangunan bangunan gedung. Bangunan gedung. Kemudian untuk yang K3, personil K3 bisa disyaratkan petugas K3 atau ahli K3 sesuai dengan ini Mbak Kiki, sesuai dengan resikonya, identifikasi resiko yang telah kecil, ditetapkan, sedang, besar itu. yang telah ditetapkan oleh PPK di awal gitu. Jadi kalau untuk resiko kecil itu ketentuannya disyaratkan petugas cuma petugas K3 dengan sertifikat, kemudian pengalaman 0 tahun. Oh, pengalamannya 0 tahun. 0 Itu tahun. untuk yang kecil. Ya, untuk yang kecil. Kemudian untuk resiko sedang disyaratkan ahli K3. Bisa ahli K3 muda atau ahli K3 konstruksi madya. Kalau untuk muda itu disyaratkan pengalaman 3 tahun. Kalau mereka atau peserta tender menyampaikan ahli K3 konstruksi madya, pengalamannya 0 tahun Mbak Kiki. Oh gitu Ya. tuh Sobat Bagimu. Terus Bu lanjut Bu untuk Kemudian yang resiko besar. Ya, kemudian untuk resiko besar itu ketentuannya ahli K3 madya atau utama. Jadi kalau K3 madya itu pengalaman 3 tahun, kalau utama 0 tahun Mbak Kiki ketentuannya, persyaratannya. Terus Bu pengalaman yang dimaksud di sini tuh apa tuh? Nah, pengalaman yang dimaksud tadi Mbak Kiki yaitu pengalaman keterampilan atau keahlian dalam melaksanakan pekerjaan K3 Konstruksi. dalam sebagai ahli K3 Sebagai ahli K3 dalam pekerjaan konstruksi. Makanya syaratnya itu beda-beda Bu ya, antara kecil, sedang sampai ke besar. Betul. Karena memang juga otomatis lah ya, masa yang besar disamain sama yang kecil ya kan. Oke Bu, lanjut nih. Tadi kayaknya pelaksana belum disebutkan ya Mbak Kiki pengalamannya. Nah, gimana tuh kalau bagian pelaksana gimana tuh Bu? Kalau personil manajerial yang ditugaskan sebagai pelaksana itu pengalamannya maksimal ditetapkan 2 tahun, maksimal loh Mbak Kiki. Jadi kalau misalnya PPK mau misalnya pekerjaannya itu sederhana, bisa tuh 0 tahun pengalamannya. Oke, berarti itu maksimal ya Bu ya. Jadi Sahabat Bagimu yang disebutkan atau dijelaskan hari ini sama Ibu Isna itu sesuai dengan LKPP tadi Bu ya. Ya, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, itu di situ sudah disebutkan bahwa maksimalnya harus 2 tahun. Maksimalnya 2 tahun. Oke, kita lanjut nih Bu. Nah, Ibu kan tadi ada menyebutkan tentang syarat pengalaman personil. Nah, gimana tuh Bu cara menghitung pengalaman personil tersebut? Jadi pengalaman tersebut dihitung berdasarkan daftar riwayat pekerjaan, pengalaman pekerjaan yang disampaikan oleh peserta tender atau dari referensi kerja yang ditandatangani oleh pejabat penandatangan kontrak. Oke, oleh PPK ya? Di mana personil tersebut pernah bekerja gitu. Oke. Berarti kalau misalnya Kiki kasih contoh nih Bu ya buat Sahabat Bagimu, misalnya nih Kiki namanya Stefe Rizky gitu ya. Kemudian Kiki menang untuk pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Ahmad Yani. Nah, berarti untuk melampirkan referensi kerja tadi berarti harus dibubuhi tanda tangan PPK dan tanda tangan Kiki atau gimana tuh Bu? Jadi ada 2 nih Mbak Kiki, atau ya jadi bisa melampirkan
daftar riwayat pekerjaan, pengalaman pekerjaan, atau referensi kerja yang ditandatangani oleh pejabat penandatangan kontrak. Nah, gitu ya sahabat Ya, bagimu ya. jadi nggak boleh dibatasi, harus dua Salah itu, satu. salah satu. Nah, Ya, tuh udah lengkap tuh, udah dijelasin sama Bu Isna sahabat bagimu. Oke, kita lanjut nih ya Bu. Untuk kepersyaratan kedua Bu, tadi kan kita udah pertama tadi kan membahas tentang manajerial, personil manajerial. Sekarang kita mau bahas nih yang persyaratan kedua yaitu tentang peralatan utama. Iya, Nah, betul. apa nih Bu sebenarnya yang dimaksud dengan peralatan utama nih? Peralatan utama itu adalah peralatan yang mendukung langsung pekerjaan-pekerjaan yang major atau pekerjaan utama, Mbak Kiki. Oh gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus Bu, untuk persyaratannya sendiri nih, untuk peralatan utama ini gimana? Ada lagi nggak ketentuannya seperti kayak personel manajerial? Jadi ketentuan persyaratan utama ini harus memperhatikan jumlah peralatan utama yang disyaratkan dan jumlah dari setiap jenis peralatan utama yang disyaratkan, Mbak Kiki. Jadi Terus Bu? Terus ada ketentuannya untuk nilai HPS sampai dengan 100 miliar itu jenis peralatan yang disyaratkan itu maksimal 6, Mbak Kiki. Oke. Nah, terus jumlah dari setiap jenis itu maksimal 3 unit masing-masing. 3 unit dari Ya. masing-masing jenis. Ya, Nah, misal nih satu mempersyaratkan molen. Nah, molen itu nggak boleh lebih dari 3 unit. karena udah dibatasin maksimal 3 untuk satu jenis gitu Ya. sahabat bagimu. Lanjut Bu, untuk yang Kemudian tadi kan untuk yang 100 miliar ya, usaha kecil itu masuk, tapi usaha besar juga masuk itu ya. Cuman oke. sampai 100 miliar karena peralatan yang 6 peralatan tadi. Tapi untuk yang 100 M nih yang beda lagi. Apa tuh? Bisa 10. Wow, tambah banyak dong ya 10 jenis. jenisnya. Tapi masing-masing unitnya yang maksimal 3. Oh sama ya, sama masing-masingnya 3 Iya. untuk setiap jenisnya. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan tender, para peserta itu harus melampirkan bukti dari peralatan-peralatan tersebut. Oke, bukti Mbak Kiki. kepemilikan Bukti gitu kepemilikan ya Bu ya. itu bisa bukti kepemilikan, Mbak Kiki, bisa sewa beli atau sewa. Nah, ada 3 lagi nih Ada sahabat 3 bagimu. bukti dukung, Bukti dukung. peralatan. Kita bahas satu-satu nih Bu. Oke. Yang pertama mungkin kita bahas tentang bukti kepemilikan. Ya, artinya kalau bukti kepemilikan itu kan peralatan tersebut milik dari perusahaan tersebut. Asli milik ya, dia. Misalnya angkutan pickup, buktinya misalnya STNK atau BPKB, atau misalnya peralatan yang lain bisa dibuktikan dengan nota pembelian atau invoice. Oke, untuk invoice. Terus Bu, yang kedua Kemudian sewa beli. pembayaran sewa beli. Ya, buktinya. Itu kayak sewa gimana beli tuh itu Bu? buktinya surat perjanjian sewa beli, terus bisa invoice uang muka, terus angsuran per bulannya Mbak Kiki atau bukti lainnya. Oke, terus yang ketiga tadi Kemudian yang ketiga itu sewa. Kalau sewa ini Perjanjian artinya kan sewa ya? jadi buktinya itu surat perjanjian sewa, tapi harus ditambah dengan bukti dukung kepemilikan dari pemberi sewa. Bu. Misalnya perusahaan tersebut sewa pickup nih ke orang lain gitu atau ke perusahaan lain gitu. Jadi itu harus ada surat perjanjian sewa antara penyewa dan yang Menyewakan. yang menyewakan. Iya. Nah, tapi selain surat perjanjian itu juga ditambahkan dengan bukti dukungnya, STNK-nya misalnya atau BPKB. Nah, ini kan tadi Ibu jelasin ada kata sewa 2 kali ya. Tadi ada pembayaran sewa beli sama perjanjian sewa. Ini kan sama-sama sewa nih ya. Mungkin sahabat bagimu nanti mau detail lagi apa sih bedanya atau apa sih sebenarnya bedanya dari bukti pembayaran sewa beli sama perjanjian sewa nih Bu? Kalau sewa beli itu sebenarnya jual beli, tapi mungkin secara angsur gitu. Jadi jadi pembeli harus lunas dulu sampai akhirnya barang tersebut jadi miliknya. Berarti mungkin bisa Kiki Makanya tadi kan contohkan ini ya. Maaf ya Bu Kiki potong. Mungkin bisa kayak misalnya nih Kiki perusahaan CV Rizky, kemudian Kiki mau beli pick up lewat Ibu tapi dengan cara mencicil. Ya, gitu? betul. Oh, gitu. Tapi sebelum lunas kan artinya
Belum milik belum Kiki. milik Kiki. Oke, gitu ya sahabat bagimu ya. Udah paham nih tadi perbedaannya pembayaran sewa beli sama perjanjian sewa. Kalau perjanjian sewa itu benar-benar pure miliknya orang lain. Jadi kita sebagai perusahaan itu menyewa kepada yang menyewakan. Gitu ya Kalau Bu ya. sewa beli ada kemungkinan terakhirnya nanti jadi milik Jadi milik kita pribadi. Jadi asetnya si perusahaan tersebut. Gitu ya Bu ya. Nah, lanjut nih Bu. Yang ketiga berarti ya, yaitu persyaratan dokumen RKK atau rencana keselamatan kerja. Nah, seperti apa tuh Bu dokumen RKK yang harus disampaikan peserta tender dalam dokumen teknis? Jadi dalam dokumen RKK ini harus ditetapkan 1 uraian pekerjaan dan 1 identifikasi bahaya. Nah, ini Mbak Kiki didasarkan pada tingkat resiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan oleh pejabat penandatanganan kontrak dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian yang harus disampaikan peserta tender itu yang pertama itu fakta komitmen Mbak Kiki. Fakta komitmen yang mencantumkan 7 pernyataan komitmen keselamatan kerja. Kemudian 5 elemen SMKK. Jadi 5 elemen ini ada elemen kepemimpinan dan partisipasi, ada perencanaan keselamatan konstruksi, ada dukungan keselamatan konstruksi, terus ada elemen operasi keselamatan konstruksi Mbak Kiki, dan ada evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, ntar pasti sahabat bagimu bingung nih, pasti SMKK. Nah, apa tuh Bu SMKK tuh Bu kepanjangannya Bu? SMKK itu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah, itu ya sahabat bagimu ya. Jadi kalau ada nanti pembahasan tentang SMKK udah ngerti tuh. Oh, artinya adalah Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Oke, Bu, lanjut dong. Tadi kan Ibu ada tuh nyebutin masalah harus mencantumkan 7 pernyataan komitmen keselamatan konstruksi. Lalu apa sih yang 7 itu Bu? Ya, yang 7 itu yang pertama Mbak Kiki memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi. Kemudian menggunakan tenaga kerja yang kompeten, peralatan yang memenuhi standar kelaikan, terus material yang memenuhi standar mutu, kemudian teknologi yang memenuhi standar kelaikan, kemudian dalam pelaksanaan juga mengikuti SOP. Yang terakhir ada 9 komponen biaya penerapan SMKK juga yang Waduh, tadi 7 sekarang tiba-tiba di poin tambah terakhir 9. keluar angka 9 nih sahabat bagimu. Jadi pertanyaan lagi dong buat Kiki ya kan. Nah, jadi apa tuh 9 komponen penerapan SMKK itu Bu? Ya, apa aja ini tuh? 9 komponen ini biayanya Mbak Kiki, biaya penerapan SMKK. Berkaitan dengan money. Oke, ya. apa aja tuh Bu? Untuk penyiapan RKK-nya sendiri, rencana keselamatan konstruksi, jadi terus ada sosialisasi, promosi, kemudian menyediakan alat pelindung kan bagi pekerja Mbak Kiki. Oh iya benar. Terus asuransi juga apabila misalnya asuransi perizinan gitu. Kemudian ada personel keselamatan konstruksi misalnya ahli K3 tadi, petugas K3. Kemudian ada fasilitas sarana kesehatan yang disiapkan di lokasi pembangunan ya, terus rambu-rambu. Oh Rambu-rambu, kalau ada pokoknya rambu-rambu di pekerjaan konstruksi itu ya Bu ya. Kemudian ada konsultasi dengan ahli yang terkait gitu. Kemudian yang terakhir kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi. Oke, lengkap banget nih sahabat bagimu ya kan. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu kita Sri Kandenya UKPBJ nih. Terkait tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia khususnya pada persyaratan teknis dalam tender pekerjaan konstruksi usaha kecil sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ibu Isna terima kasih banyak, tos dulu dong kita. Aduh nyampe nggak? Tuh jaga jarak teman-teman, protokol kesehatan ya kan. Oke, terima kasih ya Ibu Isna. Sama-sama Mbak Kiki, senang sekali berada di sini. Sahabat bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang kita dengan UKPBJ nih Sri Kandinya ya kan, Ibu Isna Wardani MT. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Amin. Informasi dan ilmu yang diberikan Ibu hari ini ya Bu ya. Oke, jangan lupa dukung terus channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombolnya ya biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, share sama teman-teman kalian ya.
Dan tulis dong komen di bawah kira-kira kalian mau request kami bahas tentang apa nih seputar pengadaan barang jasa. Oke? See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bagimu Podcast.